Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 5. Berjudul pertahanan diri dari manipulasi. Kalau kita udah belajar tentang definisi manipulasi, ciri-ciri atau tanda-tanda manipulasi, orang-orang seperti apa yang bersikap atau bertindak manipulatif yang mungkin banyak di sekitar kita. Nah, sekarang kita udah punya senjata, kita udah punya pelindung lah, perisai untuk mempertahankan diri dari si tukang manipulasi. Sekarang pertanyaannya, benarkah orang pintar cenderung lebih mudah dimanipulasi? Orang pintar mudah dimanipulasi. Sekarang kita baca. Manipulasi bisa terjadi pada siapapun, baik orang pintar, cerdas maupun tidak. Hanya saja sebagian besar para korbannya merupakan orang-orang yang punya value dan empathy. Jadi kenapa orang harus berusaha, tanda kutip, berbohong, manipulasi seseorang dengan tujuan tertentu kalau nggak ada yang bisa diambil dari orang tersebut? Logikanya gitu kan. Jadi pasti orang tersebut itu punya sesuatu atau punya value yang dia bisa manfaatkan dengan cara memanipulasi itu tadi. Nah, pelakunya juga itu bisa siapapun loh, bisa temen, bisa rekan kerja, saudara, bahkan orang tua. Jadi umumnya seseorang melakukan manipulasi karena tujuan tertentu. Mereka mengharapkan keuntungan dari korbannya yang mempunyai value tersebut, entah berupa harta, power, seks, ataupun hal yang lainnya. Jadi tidak mungkin dong mereka mendekati orang-orang yang tidak mempunyai value yang bisa mereka ambil. Jadi repot banget gitu loh. Karena berbohong dan manipulasi yang seperti aku bacakan di awal itu butuh keberanian loh ya, dan nanti resikonya juga sangat besar gitu. Mereka juga si manipulator ini memanfaatkan empati seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Bisa dibilang sebagian besar atau kemungkinan besar nih para korbannya ialah orang baik-baik. Wow. Jadi malah orang baik, orang cerdas, orang yang punya value itu malah sering banget dijadiin incaran manipulator. Menarik. Bisa dibilang sebagian besar mereka masuk ke dalam kehidupan para korban dengan seolah-olah berdandan macak pahlawan, berkuda putih, ataupun orang yang butuh bantuan. Ya, mereka mempunyai banyak topeng tentunya untuk menjalankan aksinya. Manipulator ini pintar banget ngelihat tombol kelemahan seseorang. Targetnya itu yang pasti. Seseorang yang udah ditekan tombol kelemahannya oleh si manipulator bisa berubah loh 180 derajat. Ia awalnya terlihat sebagai seorang yang bahagia, ceria, kuat, selalu menebarkan positive vibes, tapi bisa jadi berubah pemurung, gloomy, hancur, dan berada di titik serendah-rendahnya. Hal ini terjadi karena ia dikontrol, dimanipulasi, dan direndahkan oleh si manipulator atau orang narsistik. Bahkan tidak jarang mereka menyalahkan diri sendiri karena si manipulator atau narsistik tadi telah melakukan playing victim. Kalian pernah ngalamin gak sih, atau mungkin orang sekitar kalian yang bisa berubah 180 derajat karena mungkin kenal dengan seseorang atau ada kejadian tertentu di hidupnya? Coba deh kalau komentar juga di kolom komentar biar kita tahu, oh ternyata ini tuh beneran banyak terjadi loh di lingkungan sekitar kita. Jadi biasanya mereka mempunyai self esteem rendah akan mudah dimanipulasi. Jadi kalau misalnya kita punya self esteem atau mungkin kurang percaya diri, rendah diri, itu jadi lebih gampang juga dimanipulasi. Karena orang yang memiliki self esteem yang rendah
tidak selalu murung, gugup, pemalu, atau ragu-ragu. Boleh jadi kita melihat seorang tampak meninggikan diri, suka menindas orang lain, haus pujian dan penghargaan, namun ternyata seperti itulah orang yang justru yang mempunyai self-esteem rendah. Mereka juga sangat sensitif dan mudah sekali emosi untuk menutupi kekurangannya itu. Oh ya. Jadi orang yang self-esteemnya rendah juga kadang nggak menampakkan apa yang sebenarnya dia rasakan ya. Kita ambil contoh ya, ada seseorang yang suka sekali dipuji dan mencari validasi di luar. Kita hanya perlu menaikkan egonya, memujinya seakan kita terpukau dengan hal yang dimilikinya atau dilakukannya. Dengan demikian, ia akan merasa gagah, bangga, dan merasa kita berada di pihaknya. Ia tidak menyadari kelengahannya sehingga dengan mudah dirinya akan menuruti hal yang kita katakan. Wah, kita jadi belajar untuk memanipulasi orang lain ya. Oh gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa pujian itu melenakan, membuat kita lengah. Kita tidak menyadari ada manipulasi yang terselip karena sudah tertutup pengultusan diri. Oleh karenanya, ketika kita dipuji, kita tidak terbang, dihina tidak tumbang. Menjadi ungkapan yang perlu diimplementasikan dalam segala keadaan. Biasanya orang yang mudah tersinggung sebenarnya mempunyai luka batin. Benar. Ketika ada seseorang yang bersikap lembut dan simpatik, mereka akan luluh. Manipulator pintar memanfaatkan situasi ini dengan mengelus-elus luka batinnya. Mereka merasa diperhatikan nih si korbannya dan mendapat perlindungan. Ia akan mudah menjadi mangsa empuk bagi manipulator. Selain itu, teman-teman, seperti di awal lah konsepnya ya. Jadi aku ngambil konsep alam. Jadi kalau teman-teman merasa tiba-tiba ada suara jangkrik mungkin, atau ada suara kambing, suara ayam, nah itu adalah alam yang sesungguhnya. Oke, intermezzo, lanjut ya. Selain itu, memanipulasi orang yang mempunyai ego tinggi juga amat mudah. Ia akan menurut setelah disogok atau dijatuhkan egonya. Orang yang selalu merasa tidak enak menolak permintaan orang lain, fanatik, malas meng-cross-check sumber lain, ingin hasil secara instan, dan lain sebagainya juga merupakan target yang empuk bagi manipulator. Ya betul sih. Namun memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak seperti biasanya dilakukan oleh seseorang yang membuatnya mudah dimanipulasi, seperti sedang merasa kosong, tidak percaya diri, dan dalam keadaan panik atau sebagainya. Kadang kita merasa berada dalam posisi tersebut. Benar, kondisi psikologis sedang tidak stabil, pikiran sedang tidak jernih, sehingga mudah sekali termanipulasi. Jadi kalau dulu ada istilah kita harus pintar jadi orang, pernah dengar gak teman-teman? Kalau nggak gitu kita gampang ditipu. Iya sih. Jadi semakin dewasa ini, ketika kita memahami ucapan tersebut, baik aja ternyata nggak cukup ya, tetapi juga harus pintar. Pintar di sini bukan soal pintar akademik, melainkan pintar menghadapi dunia dan kehidupannya, serta pintar dalam melihat situasi, mencari solusi dari berbagai masalah, bahkan mengendalikan keadaan dan memutuskan situasi. Jadi apapun yang kita rasakan, yang kita putuskan, itu murni dari hasil pemikiran dan perasaan kita sendiri, bukan pengaruh atau kontrol dari orang lain. Sebab tidak semua orang di dunia itu baik. Itu juga perlu digarisbawahin. Ya, terkait dengan kata-kata atau ucapan yang pernah kita dengar, ternyata baik aja itu nggak cukup ya. Kita harus jadi pintar, jadi untuk jadi orang. Bukan berarti kita itu ya udahlah nggak usah jadi orang baik aja gitu kan, karena nanti dibohong-bohongin atau dimanipulasi. Ya nggak seperti itu juga. Jadi kita memang harus lebih pintar, cerdas dalam melihat sesuatu,
melihat situasi, kondisi, dan kita juga pintar dalam mengambil keputusan atas diri kita sendiri. Kita tetap baik sama orang lain, nggak boleh jadi orang yang nggak baik, karena kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Tapi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain jangan sampai membuat kita berpikiran bahwa orang lain itu juga harus baik sama kita. Jadi kebaikan kita sama orang lain itu udah lepas, mau orang lain kita baikin itu membalas kebaikan kita atau malah bertindak jahat sama kita. Jadi itu lebih ke kita harus memisahkan antara kita wajib berbuat baik, dan kalau ada yang tidak baik sama kita sudah lepas diri, dan kita cukup belajar dari peristiwa atau seseorang bahwa oh dia itu tidak baik, ya sudah, kita tidak boleh berekspektasi lebih terhadap orang lain.